Pengertian subjek hukum. Ada beberapa pengertian tentang subjek hukum menurut para sarjana. Menurut Subekti, subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum, yaitu orang. Menurut Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Menurut Syahran, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Menurut Agra, subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga mempunyai wewenang hukum. Dapat disimpulkan bahwasanya subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum, sehingga segala sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah manusia dan badan hukum. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum atau sebagai orang. Subjek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum, khususnya hukum keperdataan, karena subjek hukum tersebut dapat mempunyai wewenang hukum. Dasar hukum subjek hukum. Yang pertama, subjek hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Indonesia merdeka, semua orang adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum, sehingga melarang sistem perbudakan, perhambaan, maupun peruluran. Hal ini dapat dibuktikan dalam Undang-Undang 1945, yaitu Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian yang kedua, Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. B. Subjek hukum diatur dalam KUH Perdata. Berlakunya seseorang atau manusia sebagai pembawa hak subjek hukum dimulai pada saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. 1. Pasal 2 KUH Perdata ini dapat dikatakan lex fidelis, yaitu anggapan hukum. Penjelasan mengenai pasal 2 KUH Perdata, apabila ia mati sewaktu ia dilahirkan, maka ia dianggap tak pernah ada. Ketentuan pasal 2 KUH Perdata tersebut mempunyai arti penting apabila dalam hal 1. Perwalian oleh bapak atau ibu, pasal 348 KUH Perdata. 2. Mewarisi harta peninggalan, pasal 836 KUH Perdata. 3. Menerima wasiat dari pewaris, pasal 899 KUH Perdata. 4. Menerima hibah, pasal 1679 KUH Perdata. 2. Pasal 3 KUH Perdata disebutkan bahwa tiada suatu hukum pun yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala haknya sebagai warga negara. Hal ini berarti betapapun kesalahan seseorang dan dijatuhi hukuman oleh hakim, maka hukuman tersebut tidak dapat menghilangkan kedudukan seseorang sebagai penyandang hak dan kewajiban. C. Subjek hukum diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Pengertian subjek hukum menurut pasal 1 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah adalah orang perorangan, persekutuan atau badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Kedudukan orang sebagai subjek hukum. Secara eksistensi, manusia dapat dipandang dalam dua pengertian. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk biologis. Secara biologis ialah manusia yang mempunyai panca indera dan mempunyai budaya. Yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk yuridis. Secara yuridis ialah gejala dalam hidup masyarakat. Hak dan kewajiban tidak tergantung pada agama, golongan, kelamin, umur, warga negara atau orang asing, kaya atau miskin, kedudukan tinggi atau rendah dalam masyarakat, penguasa atau orang biasa, semuanya sama. Pengecualian mulainya subjek hukum adalah BW pasal 2. 1.
Anak yang ada dalam kandungan perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana juga kepentingan si anak menghendakinya. 2. Mati sewaktu dilahirkan dianggaplah ia tak pernah ada. Meskipun menurut hukum tiap manusia sebagai orang dapat hak dan kewajiban atau subjek hukum, namun tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang dianggap tidak cakap hukum menurut pasal 1330 KUHP Perdata. 1. Orang yang belum dewasa. Mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dulu kawin. Pasal 330 ayat 1 KUHP Perdata. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa, yaitu pasal 330 ayat 2 KUHP Perdata. 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan: A. Dungu, B. Sakit otak atau mata gelap meskipun kadang-kadang cakap menggunakan pikiran, C. Pemboros. 3. Seorang perempuan yang sudah berkeluarga. Jadi, orang yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya, serta tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan hukum tertentu. Dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Namun, tidak setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum. Dan orang yang cakap melakukan hukum tidak selalu berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum. Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Badan hukum disebut sebagai subjek hukum karena memiliki hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban itu timbul dari hubungan hukum yang dilakukan oleh badan hukum tersebut. Sebagaimana halnya manusia, sebagai subjek hukum dapat melakukan hubungan-hubungan hukum atau perbuatan hukum seperti mengadakan perjanjian. Dengan demikian, badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa, sebagai lawan dari pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa, yaitu manusia. Menurut ketentuan pasal 1653 KUH Perdata, 3 macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu yang pertama, badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, seperti badan pemerintahan dan perusahaan negara. Yang kedua yaitu badan hukum yang diakui pemerintah, seperti PT dan koperasi. Yang ketiga, badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal, seperti yayasan, contohnya pendidikan, sosial, keagamaan, dan lain-lain. Domisili. Domisili adalah tempat kediaman yang sah dari seseorang atau tempat tinggal resmi. Domisili diperlukan karena untuk menentukan di mana seseorang harus kawin, di mana seseorang harus dipanggil dan ditarik di muka hakim, dan pengadilan mana yang berkuasa untuk mengadili terhadap seseorang. Macam-macam domisili secara umum. Yang pertama, domisili pokok, yaitu tempat tinggal sesungguhnya di mana ia tinggal. Yang kedua, domisili mengikut, yaitu tempat tinggal yang statusnya mengikuti domisili pokoknya. Yang ketiga, domisili memilih, yaitu domisili yang berhubungan dengan suatu kepentingan. Dan yang keempat, rumah kematian, yaitu domisili penghabisan dari seseorang yang meninggal dunia. Kewenangan berhak. Dalam pasal 2 KUHP Perdata dijelaskan bahwa manusia pribadi mempunyai kewenangan berhak sejak ia dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan ibunya, asal ia lahir apabila kepentingan menghendaki. Kewenangan berhak setiap manusia pribadi tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan.
oleh suatu hukum apapun. Hal ini ditentukan dalam pasal 3 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa tidak ada suatu hukuman apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan hak perdata seseorang. Hak perdata merupakan hak asasi yang melekat pada diri pribadi setiap orang. Hak perdata adalah identitas pribadi yang tidak dapat hilang atau lenyap. Identitas ini baru hilang atau lenyap apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Contoh hak perdata ialah hak hidup, hak memiliki, hak untuk kawin, hak untuk melahirkan, hak waris, hak atas nama, dan hak atas tempat tinggal. Kewenangan berbuat. Pengertian kewenangan berbuat: 1. Cakap atau mampu berbuat karena memenuhi syarat hukum. Kecakapan atau kemampuan berbuat karena memenuhi syarat hukum. 2. Kuasa atau berhak berbuat karena diakui oleh hukum walaupun tidak memenuhi syarat hukum, kekuasaan atau kewenangan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.